Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, di channel Widya Mushroom. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua. Sebelum kita memasuki pembahasan dan melanjutkan video ini, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian yang baru bergabung di channel ini untuk mensubscribe channel ini, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Dan saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Widya Mushroom ini. Dan seperti biasa, sambil kita belajar bersama, mari yang belum bikin kopi silahkan bikin. Yang sudah ada, mari seperti biasa kita seruput kopi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil santai kita ngerokok juga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada kawan-kawan yang sudah bertanya melalui kolom komentar. Dan mungkin pertanyaan dari kawan-kawan ini pun juga pernah kalian semua alami. Dan bagi yang baru bergabung, yang baru memulai bisnis budidaya jamur jungle, silakan disimak dan dipelajari. Mana tahu nanti dalam perjalanan budidaya ini kalian mengalami hal yang sama yang seperti dialami kawan-kawan yang bertanya. Sangat banyak pertanyaan yang ada, dan mohon maaf saya belum bisa menjawab satu persatu dari semua pertanyaan. Ini hanya 6 subscriber pertanyaannya yang terpilih. Dan oke, kita langsung saja ke pembahasan atau pertanyaan kawan-kawan. Dan yang pertama datang dari akun Rizky Fadila. Pak, pertanyaannya seperti ini, Pak, pakai ragi tape atau tempe untuk budidaya jamur ini? Sebenarnya pakai ragi tape atau ragi tempe semuanya bisa, cuman ada perbedaannya pada hasil panen dan durasi tumbuhnya, dari mulai fermentasi sampai tumbuh jamur. Untuk perbedaannya, jika memakai ragi tempe, jamur ini agak lumayan cepat tumbuhnya, mungkin 2 minggu sudah tumbuh atau bahkan 10 hari sudah tumbuh, dan tumbuhnya ini merata. Tapi ada segi negatifnya juga. Segi negatifnya ini, kalau memakai ragi tempe, jamurnya yang tumbuh ini agak
agak kecil-kecil tapi dia merata. Jika memakai ragi tempe, jamur ini agak lumayan cepat. Maaf, yang pertama ragi tape ya, bukan tempe. Jika memakai ragi tempe, proses tumbuhnya sangat lambat, bisa sampai 1 bulan bahkan lebih, dan pertumbuhan jamurnya pun tidak merata. Namun jamur yang tumbuh ini biasanya besar-besar, tidak seperti memakai ragi tape. Dan hasil yang saya dapat, pengalaman saya memakai ragi tape dan tempe lebih banyak hasilnya saya memakai ragi tempe. Dan ini hasil dari memakai ragi tempe. Dia tumbuh besar tapi tidak mau merata. Ini sudah hampir 2 minggu, tapi tumbuhnya seperti ini saja, dia tidak merata. Semoga pertanyaan yang pertama ini kalian semua bisa memahami. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua yang datangnya dari Kak Ajeng Kaila. Pertanyaannya seperti ini. Pak, sering sekali bikin jamur hasilnya kecil-kecil kayak tauge, itu kenapa ya Pak? Baik. Kalau untuk pertumbuhan jamur kecil-kecil ini ada banyak faktor. Satu, karena suhu dalam kumbung kurang panas. Jadi pertumbuhan jamur jungle ini memerlukan suhu yang cukup tinggi, kisaran 35 derajat Celcius ke atas. Dan yang kedua, penutup kumbungnya kurang rapat. Jika penutup kumbung tidak rapat akan membuat suhu dalam kumbung ini drop. Dan yang ketiga, campuran komposisi seperti urea, bekatul, ragi tidak sesuai. Usahakan jika membuat campuran disesuaikan SOP berdasarkan ukuran kumbung. Disesuaikan ukuran SOP berdasarkan ukuran kumbung akan lebih bagus. Dan usahakan lebih banyakin ureanya, karena urea itulah yang membuat jamur ini bisa tumbuh besar juga. Dan yang keempat, faktornya bonggol jagung pun juga memiliki pengaruh. Jenis bonggol jagung juga memiliki pengaruh pada pertumbuhan jamur. Biasanya bonggol yang bulatannya itu kecil-kecil akan tumbuh jamur yang kecil-kecil juga. Itu pengalaman saya. Biasanya jamur yang kecil, biasanya bonggol jagung yang kecil-kecil ini itu biasanya dari jagung yang ditanam di persawahan. Beda lagi kalau jamur yang ditanam di daerah pegunungan, itu biasanya janggulnya atau bonggolnya besar-besar, tapi mungkin juga pengaruh dengan jenis bibitnya ya. Kalau bonggolnya besar-besar, insya Allah tumbuhnya pun akan besar-besar. Ambil ngopi. Dan semoga pertanyaan kedua ini untuk Kak Ajeng
Ajeng Kaila bisa memahami, dan untuk yang lainnya juga mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang ketiga, pertanyaan yang datang dari Mas Mantek Fresh Frost. Kalau jamur menguning, begini pertanyaannya. Kalau jamur menguning saat masih kecil, solusinya gimana, Bang? Oke. Karena media terlalu basah sebelum ini, jamur ini karena disebabkan media yang terlalu basah ya. Sebelum kita menyiram saat jamur sudah mulai tumbuh, sebaiknya kita cek dulu kelembapan pada medianya. Jika media masih basah, tidak perlu kita siram lagi. Kita biarkan 2-3 hari. Kalau sudah mulai agak kering, baru kita siram. Dan untuk penyiramannya sendiri, ini jangan terlalu banyak. Biasanya 1 ember, kita kurangi jadi 1/3 ember lah. Dan untuk pertanyaan dari Mas Mantek Fresh Frost, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang menyimak video ini juga semoga mendapatkan pencerahan atau mendapatkan wawasan dari pertanyaan Mas Mantek Fresh Frost ini, dan dari jawaban sesuai pengalaman saya. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya yang datangnya dari Bilal Saputra. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau sudah 2 minggu tapi miselium belum ada yang tumbuh, Mas? Cara mengatasinya gimana, Mas? Baik, jadi begini, jamur janggel ini mampu tumbuh tanpa diawali dengan tumbuhnya miselium, ya kan? Jamur ini beda dengan jamur yang lainnya. Bahkan jamur ini pun dianggap sebagai hama bagi pembudidaya jamur lainnya. Padahal jamur ini memiliki nilai ekonomis bagi kita para petani jamur janggel, atau bahkan lumayan juga. Jadi untuk Mas Bilal Saputra jangan khawatir, ditunggu aja, jamur ini pasti akan tumbuh. Dan yang kelima, pertanyaan kelima datangnya dari Kang Rus. Kang, pertanyaannya seperti ini, Kang. Gimana cara mengatasi gurem pada jamur janggel, Kang? Gimana cara mengatasi gurem? Untuk gurem pada budidaya jamur janggel dan jamur merang ya, jamur janggel dan jamur merang itu adalah merupakan teman bagi kita para petani. Sebab binatang kecil ini tidak bisa dipisahkan dengan bonggol jagung dan jerami. Karena di 2 media inilah tempat mereka berkembang biak. Dan kita tidak mungkin membasmi mereka dengan menggunakan cairan atau racun insektisida. Takutnya apa, nanti kalau kita semprot dan itu mengenai jamur, nanti bisa bahaya
bagi yang memakannya. Apalagi kalau kita jual, kita sama aja meracuni mereka. Jadi dibiarkan saja, toh juga dia tidak mengganggu pertumbuhan dari jamur itu sendiri, cuman mengganggu kita aja, rasanya risih. Lebih baik jangan sampai kalian menyemprot dengan cairan insektisida, sangat berbahaya. Baik, untuk yang pertanyaan ke-6 dan yang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir yang datang dari Mas Mantek Fresh Force lagi. Pertanyaan Mas Mantek yang kedua seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas mau nanya, apakah berpengaruh air leri yang sudah bau disiramkan ke miselium dan pinhead pada jamur? Air leri yang sudah 2 hari atau lebih. Jadi air leri untuk pengaruh pada jamur yang belum siap panen sih tidak masalah, cuman pengaruhnya pada baunya saja. Baunya pasti kan bau, ya bau gimana lah. Dan usahakan kalau bisa jangan disiramkan pada jamur yang sudah siap panen. Itu karena akan mempengaruhi rasa jamur, jadi agak asam dan baunya juga kurang sedap. Untuk mengantisipasi seperti ini, jika banyak leri di rumah sampai terbuang, sayang kan kalau terbuang, lebih baik dijadikan pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal. Dengan POC atau pupuk organik cair ini itu sangat bagus atau lebih bagus daripada air leri biasa. Pupuk ini bisa dipakai untuk jamur dan bisa juga dipakai untuk tumbuhan-tumbuhan lainnya. Dan jika kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, nanti linknya saya akan taruh di pojok kanan atas, dan di akhir video akan saya sediakan juga linknya. Jadi kalian tidak usah bingung jika kalian ingin membuat pupuk organik cair ini. Baik, tadilah 6 pertanyaan yang terpilih dari para subscriber kami. Semoga tadi bisa memecahkan masalah kalian yang sudah bertanya, dan terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah bertanya. Dan yang belum mendapat jawaban pertanyaannya di kolom komentar, nanti di video berikutnya saya akan jawab satu persatu. Dan bagi kalian juga yang baru menonton atau yang sudah subscriber lainnya yang ingin mempertanyakan masalahnya pada budidaya jamur jungle ini, bisa ditulis di bawah kolom komentar juga. Dan semoga semua jawaban saya tadi bermanfaat bagi kalian yang baru melakukan budidaya jamur jungle dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang sudah lama menjalankan budidaya jamur jungle ini. Dan sekian video yang bisa saya bagikan pada kalian, teman-teman petani jamur jungle. Saya ingatkan lagi kepada kalian yang baru bergabung, yang baru menonton video ini, kalian subscribe di channel Widya Mushroom, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan nyalakan loncengnya, tekan tombol like dan share ke kawan-kawan atau saudara-saudara kalian, supaya mereka yang ingin ikut budidaya jamur jungle juga bisa belajar bersama kami.
Mohon maaf jika banyak kesalahan atau cara penyampaian saya yang kurang jelas dan kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.